Saudara, seorang anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan terekam CCTV masuk ke dalam kantor bank sambil membawa senjata api laras panjang. Saat akan diringkus, dia sempat menembak anggota TNI lain. Rekaman CCTV kantor bank di Sungguh Minasa, Goa memperlihatkan seorang oknum TNI berinisial S yang berpangkat Praka membawa senjata api laras panjang. Praka S mendesak petugas keamanan memanggil salah seorang pegawai bank. Merasa terancam, pihak bank langsung menghubungi anggota TNI lain untuk meminta bantuan, namun saat akan diamankan, Praka S langsung menembak anggota TNI yang datang. Seluruh peluru mengenai tembok pos keamanan. Praka S merupakan personel dari Kesatuan Divisi 3 Kostrad dan kini sudah ditangkap bersama barang bukti senjata api dan puluhan amunisi. Sehingga dari pihak security bank menelpon kami, menelpon anggota unit intel, sehingga anggota unit intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa ada orang intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Sindikat pembobol bank yang diungkap Barreskrim Polri beroperasi sejak Juni 2025. Eksekutor atau pelaku utama mengaku sebagai perwakilan Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Pelaku utama menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing mulai dari persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap timbal balik hasil. Pemindahan dana mencapai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan dalam 17 menit. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur, setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Barreskrim Polri menyebut sindikat pembobol rekening dorman bank BUMN di Jawa Barat angkanya mencapai 204 miliar rupiah dan total ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. 9 tersangka dalam sindikat ini memiliki peran masing-masing dan Barreskrim Polri membaginya dalam 4 kelompok, yaitu kelompok yang berasal dari karyawan bank sebagai pemberi akses. Kelompok kedua merupakan kelompok penghubung antara karyawan bank dan eksekutor. Kelompok 3 merupakan kelompok pembobol atau eksekutor di mana di dalamnya terdapat aktor utama yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Kelompok keempat merupakan pelaku pencucian uang untuk memindahkan dana ke rekening lain. Dari 9 tersangka, 2 diantaranya terlibat dalam kasus pembunuhan Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K
serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya.